Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yustiananda, NPM 0125052, mahasiswa Stisipol Chandra di Muka, Program Studi Ilmu Komunikasi semester 1. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai model komunikasi Shannon dan Weaver. Model Shannon dan Weaver. Latar belakang model Shannon-Weaver adalah kebutuhan untuk menjelaskan dan mengoptimalkan komunikasi mekanis di Bell Telephone Company, di mana Claude Shannon atau matematikawan dan Warren Weaver adalah insinyur, mengembangkan sebuah model untuk mengirimkan pesan seefisien mungkin melalui telepon dan radio. Model ini yang dipublikasikan pada tahun 1948, awalnya berfokus pada aspek teknis pengiriman informasi, kecepatan, dan kejelasan, tetapi kemudian dikembangkan untuk diterapkan pada komunikasi antar manusia secara umum. Tujuan dari model ini adalah untuk memahami dan menganalisis proses komunikasi teknis dengan memecahnya menjadi beberapa komponen dasar, seperti sumber, pemancar, saluran, penerima, dan tujuan. Model ini juga dirancang untuk mengidentifikasi dan mengatasi gangguan atau noise yang dapat menghambat transmisi pesan yang efektif. Di model ini, elemen model komunikasi Shannon dan Weaver meliputi sumber informasi, pemancar, saluran penerima, tujuan, dan gangguan. Model ini menjelaskan komunikasi sebagai proses linier di mana informasi diubah menjadi sinyal, dikirim melalui saluran, dan kemudian diterima oleh tujuan dan kemungkinan terganggu oleh noise. Penjelasan elemennya ini, sumber informasi atau informasi source, pihak yang menciptakan dan memiliki pesan awal untuk dikirimkan. Kedua, pemancar atau transmitter, mengubah pesan ini dari sumber menjadi sinyal yang dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi. Ketiga, saluran media fisik atau medium yang digunakan untuk menyalurkan sinyal dari pemancar dan penerima, seperti gelombang suara, kabel, atau internet. Keempat, penerima, pihak yang menerima sinyal dan mengubahnya kembali menjadi pesan yang dipahami. Tujuan pihak atau orang yang menjadi sasaran akhir dari pesan tersebut. Yang keenam, gangguan segala sesuatu yang mengganggu dan mendistorsi pesan selama proses komunikasi ini. Bisa berupa gangguan fisik atau suara bising, psikologis, atau semantik atau perbedaan makna. Model ini awalnya dibuat untuk memecahkan masalah teknis dalam pengiriman pesan dengan fokus pada transmisi informasi yang akurat dari sumber ke tujuan. Model ini sering disebut model matematis atau model teori informasi. Model ini mungkin adalah model yang mempengaruhinya paling kuat atas model atau teori komunikasi lainnya. Model Shannon-Weaver menyoroti problem menyampaikan pesan berdasarkan tingkat kecematannya. Model ini mengadopsi bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk komunikasi dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. Pemancar mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran adalah medium yang mengirimkan sinyal dari transmitter ke penerima dalam percakapan. Contohnya, sumber informasi, otak, transmitter, mekanisme suara yang menghasilkan sinyal kata-kata terucap yang transmisikan lewat udara. Saluran udara, penerima, mekanisme pendengaran melakukan operasi sebaliknya yang dilakukan transmitter dengan merekonstruksikan pesan dari sinyal. Sasaran, otak orang yang menjadi tujuan. Konsep ini penting dalam model ini. Gangguan yaitu setiap rangsangan tambahan dan komunikasi dikehendaki yang dapat mengganggu kecepatan pesan yang disampaikan. Menurut Shannon dan Weaver, gangguan ini selalu ada dalam saluran bersama pesan tersebut menerima oleh penerima. Konsep lain merupakan Shannon dan Weaver adalah entropi,
dan redundansi, serta keseimbangan yang diperlukan antara kedua untuk menghasilkan komunikasi yang efisien dan pada saat yang sama mengatasi gangguan dalam saluran. Semakin banyak gangguan, semakin besar kebutuhan redundansi yang mengurangi entropi relatif pesan. Model ini bisa diterapkan pada konteks komunikasi antar prodi, komunikasi publik, atau komunikasi massa. Pada model ini, komunikasi dipandang sebagai fenomena statis dan satu arah. Tidak ada konsep umpan balik atau transaksi yang menjadi dalam penyandian dan penyediaan balik. Model Shannon-Wiper membantu memahami proses komunikasi dengan memecahnya menjadi komponen-komponen spesifik seperti sumber, pemancar, saluran, penerima, dan tujuan, serta mengidentifikasi kebisingan atau gangguan yang dapat mempengaruhi pesan. Contohnya dalam percakapan telepon, model ini membantu mengidentifikasi sumber, orang yang menelpon, pemancar, telepon yang mengubah suara menjadi sinyal, saluran, kabel telepon yang mengalirkan sinyal, kebisingan, gangguan di kabel atau sinyal yang dapat mengubah pesan, penerima, orang yang menelpon di ujung lain, tujuan, pesan yang dapat dipahami oleh penerima. So, dari metode ini, yaitu pesan tertulis di tempat kerja, pengirim, manajer yang memberikan instruksi, penyandi, pikiran yang mengubah instruksi menjadi kata-kata dan mengetiknya di email, saluran, jaringan internet dan email, gangguan, kesalahan ketik, penggunaan istilah teknis yang tidak dipahami atau pesan yang tidak jelas, penerima, karyawan yang membaca email, pendet kode, karyawan yang menafsirkan isi email. Kesimpulan model komunikasi Shannon adalah model linear yang menjelaskan proses komunikasi secara struktur dan dari sumber ke tujuan, dengan mengidentifikasi komponen-komponen kunci seperti sumber, encoder, saluran, decoder, dan penerima. Kesimpulan utamanya adalah model ini memberikan pemahaman dasar tentang proses komunikasi teknis yang menyoroti penting konsep gangguan noise yang dapat menghalangi keefektifan pesan, meskipun tidak lengkap untuk komunikasi antar manusia yang kompleks karena awalnya tidak menghitungkan umpan balik dan emosi. Model ini menjadi fondasi penting bagi model komunikasi lain yang lebih modern. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.